Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan corporate action. Nah, di sini yang pertama ada dividen saham atau stock dividen. Nah, biasanya ini untuk dividen saham ini, nah ini dibayar dalam bentuk saham tambahan. Nah, berarti pembagian dividennya ini menggunakan saham yang dibagikannya saham, bukan dalam bentuk kas. Dan ini untuk dividen saham ini hanya berupa pemindahan pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Nanti kita ilustrasikan. Untuk pembagian dividen tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Nah, yang artinya di sini untuk pembagian dividen ini dividen saham tidak merubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya merubah struktur modalnya saja. Kita lihat di ini ada ilustrasi ya. Ini contoh pembagian dividen saham. Nah, nanti kita lihat struktur modalnya ya. Kita lihat struktur modal sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada contoh kasus ini PT Adaro Energi. Nah, ini pada sebelum membayarkan dividen saham memiliki struktur modal sebagai berikut ya. Nih, ini struktur modalnya. Ini saham biasa ya, terdiri dari 40.000 lembar saham ya. Harganya sebesar nominalnya sekitar 1.000 ya. Ini berarti 40.000 kali 1.000 ini sekitar 40 juta. Nah, lalu ini Agio sahamnya ini sebesar 10 juta ya, kelebihan sahamnya ya, kelebihan dari nilai nominalnya ya. Nah, lalu ini laba ditahan. Nah, ini sekitar 50 juta. Nah, ini berarti saham biasa Agio, lalu ada laba di saham, maka ini modal sendirinya. Nah, ini sekitar tambahin aja ya, 40 juta tambah 10 juta tambah 50 juta, ini sekitar 100 juta. Nah, kita lihat di sini. Ini PT Adaro Energi ini membayar dividen saham sebesar 5% ya dari jumlah saham yang beredar. Ya, 5% dari jumlah saham yang beredar ya. Nah, dari 5% dari 40.000 lembar ini sekitar 2.000 lembar saham. Nah, kita lihat ini harga pasarnya ya. Harga pasar saham saat itu ini sekitar 2.500. Ya, ini harga pasarnya. Ini nilai nominalnya yang tadi ya. Nah, ini harga pasarnya di 2.500. Nah, kita lihat bagaimana struktur modal setelah pembagian di dividen saham. Nah, tadi si PT Adaro ini kita lihat di contoh sebelumnya, ini membayar dividen sekitar 5% ya dari jumlah saham yang beredar sebanyak 2.000 lembar saham. Berarti ini ada tambahan lembar saham ya sebanyak 2.000. Nah, jadi ini dijumlahkan ini sekitar 42.000 ya, 42.000 lembar. Nah, ini harga nominalnya masih sama ya. Nah, kita lihat nanti agionya ya. Nah, ini sekitar 1.000. Maka di sini jadi berubah ya, saham biasanya ini sekitar 42 juta. Ya, sekitar 42 juta ya, atau ditambah 2 juta tadi ini nih, bisa dilihat di bawah. 2.000 dikali 1.000. Atau bisa langsung aja tambahin aja di sini. Ya, tambahin aja 42.000 nanti kali 1.000. Nah, untuk agio sahamnya kita lihat ya, untuk agio sahamnya tadi senilai yang awal ya, struktur modal awal ini senilai 10 juta. Nah, kita lihat agio sahamnya kan akan bertambah karena tadi ya, karena ada kelebihan ya, kelebihan nih. Berarti ini harga pasar sahamnya ya, harga pasar saham dikurang nilai nominal. Nilai nominalnya ini 1.000. Nah, 2.500 dikurang 1.000. Nah, lalu dikali tadi untuk penambahannya atau yang dividen yang dibagikannya berupa saham ini sekitar 2.000 lembar. Nah, maka ini 2.500 kurang 1.000 dikali 2.000 lembar. Ini sekitar 3 juta. Maka di sini agio sahamnya bertambah menjadi 3 juta ya. Jadi ditotalin ini sekitar 13 juta nih. Kita lihat sebelumnya nih ada 10 juta ya. Nah, ditambahin lagi ini agio sahamnya. Nah, kelebihannya ini sekitar 3 juta. Nah, ini maka ini sekitar 13 juta. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini untuk laba ditahan.
Ya, ini laba ditahan. Nah, nilai dividen saham yang dibagikan ini berarti laba ditahannya ini berkurang ya, berkurang sekitar 5 juta. Ya, nih sekitar 5 juta. Nah, ini hasilnya dari 2000 ya, 2000 di sini 2000 saham kan ya. Ini dibagikan kan ada laba ditahan sebelumnya sekitar 50 juta, ini dibagikannya sekitar 2000. Ah, dikali 2000 lembar saham dikali 2.500 tadi harga pasarnya 2.500. Maka ini laba ditahannya karena kita membagikan dividen saham itu berkurang ya sekitar 5 juta. Maka di sini 50 juta ya 50 juta ini 50 juta ini dikurang 5 juta. Maka di sini kita lihat sebesar 45 juta. Nah, ini modal sendirinya masih sama ya 100 juta. Tadi disebutkan. Nah, ini struktur modalnya ini berubah angkanya ya. Tetapi ini untuk modal sendirinya masih tetap ya. Cuma di sini tadi dijelaskan ya di awal ini. Nah, ini pembagian dividen saham tidak merubah jumlah modal perusahaan. Jumlahnya tidak berubah kan tadi ya masih sama, tetapi hanya merubah struktur modalnya saja. Nah, itu berkaitan dengan dividen saham. Nah,